Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم القيامة وبعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah taala di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul bertemu dalam rangka mensyiarkan salah satu ajaran Rasulullah SAW, ajaran agama kita, yaitu salat Idul Fitri berjamaah, dilanjutkan dengan mendengarkan sekelumit daripada khutbah Idul Fitri yang ini merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal soleh, amal baik kita satu bulan penuh yang lalu, bulan Ramadan, menghapuskan salah-salah dan khilaf dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali nanti dengan Ramadan yang akan datang 1443 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini mari kita sampaikan kembali salam cinta kita, salam rindu kita kepada junjungan teladan kita bersama, qudwah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga beliau, pada seluruh sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja dari umatnya yang senantiasa setia mengikuti jejak langkah beliau kelak. Semoga kita nanti bisa mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan di barisan Rasulullah, para sahabatnya dan orang-orang salafus soleh. Amin ya rabbal alamin. Anta ma'a man ahbabta, kata Rasul. Anda nanti akan bersama orang-orang yang Anda cintai di dunia. Kalau kita cinta Rasul, cinta orang saleh, cinta ahlul khair, insyaallah kita akan dibangkitkan di barisan mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada khutbah Idul Fitri tahun 1442 Hijriah ini mengambil, yaitu berbenah diri ba'da bulan suci Ramadan atau pasca bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, ada
sebuah ungkapan daripada ulama. Ungkapan ini sangat familiar menjadi sebuah iktibar ibrah kita di pagi yang cerah ini. Kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Kun rabbaniyan wala takun ramdaniyan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang sejati kapan dimanapun kamu berada. Jangan hanya engkau mengenal Allah, mengingat mazid, mendekat pada Allah hanya di waktu bulan Ramadan. Artinya selama ada nyawa, Allah berikan kesempatan kita hidup, disitulah kita mengabdi sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sedang solat Idul Fitri yang dirahmati Allah taala, nyawa kita tak ada yang tahu. Banyak mungkin di pagi hari ini saudara kita, teman kita, tetangga bapak ibu, jamaah kita yang hari ini tidak bersama kita. Mereka sudah Allah panggil, tetapi kita pada hari ini masih Allah hantarkan. Kemarin tutup begitu terbenam matahari, takbir berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, kau hantarkan kami ya Allah sempurna daripada puasa Ramadan 30 hari, dan kau antarkan kami yaitu 1 Syawal 1442 Hijriah. Mari kita syukuri, walaupun kita sekarang berhari raya Idul Fitri masih dalam suasana pandemi. Sudah 1 tahun lebih suasana ini, tetapi tidaklah kemudian menyurutkan semangat kita, patah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang beriman itu sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabahu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabahu darra sabar fakana khairan lahu, wa laysa zalika illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan Bapak Ibu jamaah salat Id pagi yang dimuliakan Allah, sungguh mengherankan. Semua aktivitas urusan perkara orang yang beriman di dunia ini semuanya bermuara kepada kebaikan. Allahu Akbar. Jika dia diberikan Allah sesuatu yang membahagiakan, in asabahu sarra, sesuatu yang menyenangkan dirinya, nikmat yang Allah karuniakan, syakar, dia bersyukur kepada Allah. Mungkin menang proyek, anaknya lulus ujian, scholarship beasiswa, dihindarkan oleh Allah dari musibah, dari kebakaran, mungkin tabrakan dan seterusnya. Nikmat semuanya menggembirakan. Dia bersyukur, ya Allah, kau berikan ya Allah kenikmatan yang tiada tara. Fakana khairan lahu, kata Rasul. Itu mendapatkan pahala kebaikan. Tetapi pada satu saat Bapak Ibu jamaah salat Id, wa in asabahu darra, satu ketika Allah putar itu roda. Allah berikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Lawan daripada sarra adalah darra. Antonim sarra, darra. Darra yang tidak menggembirakan. Dia bersabar. Semuanya ini ada hikmah, pelajaran yang Allah berikan. Fakana khairan lahu, dia lebih baik dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tengok jemaah sekalian, di ujung hadis itu Rasulullah SAW mengatakan, walaysa zalika illa lil mu'min. Itu tak mungkin pernah terjadi kecuali hanya pada orang yang beriman. Jadi apapun urusan kita, kalau kita sikapi dengan benar, bijak dalam agama kita, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Id yang dirahmati Allah, mana yang lebih banyak, nikmat atau musibah yang Allah berikan dalam hidup ini? Dalam hidup ini Allah lebih banyak memberikan nikmat. Sekian tahun kita mungkin orang-orang tua saya yang umurnya lebih tua dari saya ini, sekarang baru ada pandemi ini, mungkin 100 tahun. Nikmat dulu kehidupan begitu tertata lancar dan seterusnya. Ini baru 1 tahun lebih, mau mungkin jalan 2 tahun. Allah cobain. Ternyata disitulah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Jika kau hitung-hitung nikmat Allah, kau tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Secanggih alat pun apa yang kau gunakan, mau pakar-pakar IT, mau ahli ekonomi, tidak bisa. Makanya di situ kemudian ulama tafsir mengatakan,
nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita ini lebih banyak daripada cobaan dan musibah. Allahu Akbar. Maka dalam Islam tidak boleh kita kemudian putus asa, pesimis, ya. Kemudian kita dengan cobaan ini jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemana-mana takut, ke masjid takut, berjamaah takut. Ya. Tambah Allah beri cobaan, tambah dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa kata para ulama dan banyak literasi agar kita tetap continue berbedah diri setelah pasca Ramadan. Kita lanjutkan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan yang kita lakukan. Yang pertama jamaah sekalian, jangan tinggalkan itu Al-Quran di rumah kita. Tilawatul Quran. Jadi kita membaca Quran bukan hanya Ramadan. Di luar Ramadan baca terus, Pak. Dan bukti ini virus wabah ini kalau dengar Quran dia akan lari. Maka baru-baru ini viral itu orang azan di jembatan sungai penyeberangan. Jamaah sekalian salat Id mungkin udah tengok. Media sekarang cepat sekali berkembang. Dan bukan hoax. Itu azan di UK, di Inggris azan. Kemudian orang bertanya di sini, kenapa? Satu di antaranya adalah wasilah untuk mengusir ini virus. Karena terbukti setelah diteliti, ini virus tidak berani kalau orang baca Quran. Mendengar azan, menginjak kita pula itu akan lari. Dan itulah mukjizat kandungan Al-Quranul Karim. Dia menjadi penawar, menjadi obat. Yang pertama jamaah sekalian, agar kita tetap berbenah diri, teruskan continue untuk selalu membaca Quran. 1 hari 1 juz, setengah juz, sesuai kemampuan kita. Kalau mau tetap khatam sekali 1 bulan, sehari berarti 1 juz. Habis solat 2 lembar, 2 pages, terus 2 halaman, terus continue. Jangan hanya mengenal Quran ketika Ramadan tok. Habis itu nanti Ramadan akan datang, Al-Quran berdebu dan seterusnya. Jangan sekalian jamaah. Kontinukan. Setiap kebaikan huruf yang kita baca, 10 kebaikan Allah berikan. Allahu Akbar. Dan pahalanya mengalir. Orang yang berinteraksi kepada Quran, tilawatan membacanya, wa tahfizan menghafalkannya, wa tadabburan mentadaburinya, wa ta'alluman wa ta'liman mempelajari dan mengajarkannya, wa tatbiqan wa amalan dan mengamalkannya, kelak akan mendapatkan syafaat dari Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Membacanya Quran Bapak Ibu akan mendapat kita dari Quran syafaat. Dia akan datang kepadamu hari kiamat memberi pertolongan. Tengok jamaah sekalian, tadabbur sedikit renungan hadis itu. Baca oleh kamu Quran, Quran akan datang menjadi syafaat, penolong. Kalau di dunia ini kita minta tolong, kita datang kepada orang Bapak Ibu. Kita datang, minimal telepon, Pak. Tapi Quran nanti yang datang membela kita. Allahu Akbar. Quran. Biasanya orang minta tolong, ada maunya itu dia. Mungkin telepon, WhatsApp, atau dia datang silaturahim. Tapi Quran nanti yang datang kepada kita. Fayaqulul Quran. Quran akan melapor berkata kepada Allah, mana'tuhu minal lail. Aku kurangi jatah dia di malam-malam karena untuk membacaku. Izinkan aku ya Allah untuk memberikan syafaat kepada dia. Inilah bedanya Quran. Inilah beda kalamullah. Kalau kita minta tolong, kita datang ke orang yang kita mau minta tolong. Tapi Quran nolong, dia Al-Quran yang akan datang. Yang kedua jamaah sekalian, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang solat Idul Fitri yang dirahmati Allah. As-sadaqatu wal infaq. Kontinukan terus berbagi. Bis-sarra wad dharra, baik dalam keadaan lapang walaupun dalam keadaan ini krisis pandemi. Apa yang sudah ada Bapak Ibu tengok di depan itu pamflet KNRP, di sana di tengah-tengah sop belah kiri saya KNRP. Hari ini menggugah jiwa kita, hati kita untuk saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi sana, Palestina, di Gaza, di Yerusalem, di Palestina kota tua. Kita tengok dunia menyaksikan kebiadaban Zionis, musuh Allah dan musuh Rasulullah dan musuh sesungguhnya kaum muslimin. Latajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanu al-yahuda walladzina asyraku. Sungguh benar-benar engkau akan mendapatkan Muhammad dan umat Nabi Muhammad tentunya orang yang sangat dahsyat permusuhannya kepada orang-orang beriman
Taqdimul Yahud 'alal musyrikin. Allah dahulukan kata-kata Yahudi. Jadi orang yang sangat permusuhannya dahsyat adalah orang-orang Yahud, kata Al-Quran, dan orang-orang musyrik. Apa yang terjadi 28 Ramadan? Tengok, Bapak Ibu jemaah solat. Kalau itu terjadi kira-kira di Masjid Al-Aqsa, kita lagi solat tarawih atau itikaf, datang kemudian musuh nembak kita, masuk ke masjid, tak buka sepatu, ya tak ada iman dia. Allah, apa yang terjadi? Dunia menyaksikan kebiadaban Zionis Israel laknatullah alaihim ajma'in. Karenanya pagi ini kita digugah keimanan kita untuk memberikan yang terbaik. Itulah yang nanti menemani kita di kubur. Itulah harta yang nanti menjadi penolong kita di hadapan Allah SWT. Bukan yang ada di investasi, giro, deposito, tabungan, saham dan seterusnya, tetapi yang kita bagikan untuk menolong agama Allah SWT. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kau tolong Allah, maksudnya tolong agama Allah, syiar Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan kaki langkahmu di dunia. Dia punya perusahaan, dimudahkan dapat tender-tender perusahaannya. Karyawannya tak ada yang korupsi, jujur. Setiap pemilik CEO perusahaan yang ditakuti karyawannya kalau dia korupsi. Tetapi dengan keberkahan, kalau orang ini pengusaha, dia infak, dia sedekah, Allah berikan keberkahan dalam perusahaannya. Ada feedback, ada benefit, keuntungan yang kembali kepada dia. Berimpak, bersedekah, bukan hanya di Ramadan. Teruskan itu. Rasulullah SAW teladan kita. Tak pernah Rasulullah menolak jika ada orang yang memberikan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang menjadi perhatian kita. Kalau tak ada sedikit pun terbesit kita orang beriman dengan kesusahan saudara kita kaum muslimin di belahan sana, dipertanyakan iman kita, kata Rasul. Jadi Masjid Al-Aqsa itu bukan masjidnya orang Palestin. Dia adalah kiblat kaum muslimin pertama. Ulal kiblatain. Masjid Al-Aqsa adalah masalah akidah. Tak bisa dipisahkan dari keimanan kita. Jadi kalau ada orang berpikir sektoral, perlu lagi dipertanyakan iman dan ilmunya. Bukankah Rasulullah SAW dulu diperjalankan ketika Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa? Dan nama masjid kita, Bapak Ibu tinggal di sini adalah Al-Aqsa. Nama masjidnya. Berarti dulu pengurus merumuskan nama masjid ini agar ada hubungan alaqah yang kuat antara akidah kita dengan saudara kita, akidah di belahan bumi Palestina. Di Kudus, Jawa Tengah, ketika khotib nyantri 94 dari Medan juga ada masjid namanya Al-Aqsa di Kudus. Menara Kudus nama masjidnya Al-Aqsa. Berarti Imam Kudus Ja'far Shadiq sebagai wali songo, pembawa penyebar Islam di tanah Jawa Tengah khususnya Kudus, sudah ada hubungan yang erat dulu dengan Palestina. Bahkan ketika khotib 2019 membawa jamaah 45 orang satu bis, khotib ke Palestina, solat di Masjid Al-Aqsa, dahsyat sekali. Kemudian Allah berikan kami solat dengan jamaah ke Masjid Khalil Ibrahim di tepi barat di Hebron. Ada satu ruangan di situ di mana mimbarnya yang buat orang Jepara. Sebelum merdeka, guide saya mengatakan ini ruangan semua dari Jawa, dari Indonesia. Berarti sudah ada hubungan erat antara Indonesia dengan Palestina. Dan kalau kita bedah dari sejarah, di antara yang melakukan dukungan atas kemerdekaan kita, kemerdekaan ini, Indonesia ini adalah orang Palestina setelah Mesir. Disiarkan di radio-radio. Tengok sumbangsih itu. Ada hubungan erat yang sudah terbangun sebelum negeri ini merdeka. Ja'far Shadiq, Imam Ja'far Shadiq, wali songo yang menyebarkan di Kudus, buat masjid namanya Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Berarti ada korelasi hubungan kedekatan emosional walaupun dibatasi dengan jarak tempuh, tetapi akidah tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Orang muslim yang tak ada sedikit pun terbesit dalam hatinya
keperhatian dia, keprihatinan dia, kepedulian dia kepada penderitaan saudara yang muslim, tidak termasuk umat Rasulullah yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Maka pagi ini tengok depan ke NRP, tengok sana, ada nanti panel panitia, berikan yang terbaik. Itulah yang nanti menemani kita Bapak Ibu. Tengok dalam surah Al-Munafikun, khatib mengingatkan khatib pribadi dan kita. Surah Al-Munafikun ayat 9, 10, 11. Kalau nanti kita mau mati sakarat, apa yang mau kita minta kepada Allah? Apa kata Allah? Diabadikan renungan buat kita Idul Fitri ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. وَلَا يُؤَخِّرُ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Jamaah salat Id yang saya cintai karena Allah. Jangan kalian orang-orang beriman terlupakan, terlalaikan dari mengingat Allah, mengingat saudara-saudaramu kaum muslimin, mengingat masjid, beribadah karena lalai dengan harta yang kau ada dan anak-anak keluargamu. Siapa yang melakukan itu, dia lalai untuk mengingat Allah, mengingat masjid, membesarkan agama Allah, dia merugi nanti di hadapan Allah. Wa ampiku ayat 10-nya, dermakanlah, infakkanlah mimma razaqnakum, sedikit, minnya dalam bahasa Arab min tab'id, sedikit, tidak semua dari apa yang kami rezekikan kepadamu. Kapan Bapak Ibu jamaah? Min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum mati datang kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi, kalau dia sudah mati nanti berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, beri saya tenggang waktu sejam, setengah jam, 5 menit. Apa yang dia lakukan, Pak? Apa dia lakukan? Mau umrah dia? Mau haji dia? Mau salat i'tikaf di masjid? Tidak. Mau berpuasa? Tidak. Fa asaddaqu, aku mengatakan, aku akan berbagi, Allah, aku akan sedekahkan. Dia teringat harta yang dia tumpuk. Allahu Akbar. Aku mau berbagi, ya Allah. Tengok rahasia bersedekah itu. Dawu mardakum bisadaqah. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan berbagi. Inna sadaqata tutfi'u ghadaballah. Berbagi itu meredam kemurkaan Allah, menolak bala, menolak musibah. Jadi orang kalau mau mati, Pak, minta sedikit, dia undur waktunya pada Allah untuk berbagi. Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tak akan memberikan ulur waktu, mengakhirkan kalau orang sudah tiba ajalnya. Kalau sudah mati tak ada lagi guna. Harta semuanya akan pulang keluarga kita. Yang menemani kita, kata Rasul, adalah amal soleh kita. Yatba'ul mayyita salasatun, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayabqa wahid wa yarji isnan. Bukhari Muslim. Yang menemani kita nanti di kuburan ada 3 yang mengikuti kita. Anak istri, menantu cucu, harta, mungkin mobil mengiringi jenazah kita. Yang 2 balik ke rumah, yang 1 tinggal di kubur. Apa itu Bapak Ibu yang tinggal kubur? Kata Rasul, amal perbuatan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjuangan Palestin adalah perjuangan kita. Kalau Masjid Al-Aqsa itu jatuh, Masjid Khalil Ibrahim di Hebron, Pak, jamaah sekalian, perlu khatib sampaikan, dibagi 2. Masjid kaum muslimin dibagi 2. Separuh Yahudi, itu kuburan yang ada makam Nabi Yakub, Nabi Ishak, yang urus Yahudi. Kita masuk ke sana, sudah di ekstray, senapang panjang-panjang semua. Allah, penduduk situ tidak boleh dagang. Pokoknya hidup di tengah penjajah mereka, saudara kita. Yang ada Nabi Ibrahim, Siti Hajar, kaum muslimin. Jadi kita masuk situ sudah di bawah penguasaan mereka. Masjid Nabi Daud juga sudah di bawah penguasaan Jalis. Kalau Masjid Al-Aqsa itu jatuh, sudahlah. Runtuhlah. Makanya kita berikan yang terbaik untuk saudara-saudara. Kalau tak bisa, jangan caci orang yang berjuang. Kalau tak bisa, apa itu Palestin? Berarti dia tak ada akidah dia. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Allah tidak pisahkan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Kalau Allah mau
angkat Nabi Muhammad langsung ke langit dari Ka'bah, Masjidil Haram bisa. Tapi di situ rahasia kata ulama, agar ihtimam kaum muslimin, jangan pernah hilang perhatian kaum muslimin dengan Masjidil Aqsa. Makanya Rasulullah dimi'rajkan, isra'kan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa dulu. Ada orang yang bertanya, kenapa ke Masjidil Aqsa? Agar kita tidak lupa dengan kiblat kita. Bayangkan kalau itu sudah jatuh, Pak. Mudah-mudahan begitu itu. Ya, kasus-kasus mereka, modus kuasai separuh-separuh. Lama-lama sudah habis. Dan kita masuk Masjidil Aqsa pun sudah ada tentara-tentara mereka semua yang memeriksa. Padahal itu adalah kaum muslimin yang memiliki. Dan itu warisan daripada pendahulu kita. Umar bin Khattab, Salahuddin Al-Ayyubi, sejengkal ardu Palestin, apalagi Masjidil Aqsa, adalah tidak boleh kita berikan kepada musuh-musuh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Yang terakhir, untuk kita selalu berbenah diri kontinu setelah pasca Ramadan. Jangan lupa kita jamaah sekalian, iqamatus sholatul jamaah, mendirikan solat berjamaah, makmurkan masjid dengan prokes. Orang masuk masjid itu suci tangannya, berwuduk dia. Tak usah diajari umat Islam ini dengan taharah, tak usah. Kita sudah berperadaban ribuan tahun lalu. Bahkan yang mengajari orang-orang Eropa bersuci adalah kaum muslimin di Andalusia. Sejarah keemasan. Orang Eropa tak tahu itu bersuci. Apa itu istilah, tak tahu. Kaum muslimin yang mengajarkan. Maka begitu kita dekat kepada agama kita, kita maju. Tapi begitu kita jauh dari agama, kita akan tertinggal. Jamaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, salatul jamaah afdalu min salatil fardh. Kata Rasul, berjamaah salat itu lebih baik daripada sendirian. Yang penting ada prokes kita suci. Jangan terlalu takut. Begitu terlalu takut, Allah akan memberikan apa yang ada di pikiran kita. Dengan doa, keluar rumah, berwudu, pakai masker dan seterusnya, sanitizer, insya-Allah ini cobaan menguji kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Dan yang terakhir jamaah sekalian yang dirahmati Allah taala, jangan lupakan qiyamul lail. Untuk kita kontinu selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di detik-detik daripada pertengahan atau akhir malam. Di Ramadan kita di training solat tarawih. Maka di luar Ramadan ada yang namanya qiyam al-lail atau tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Sedikit dari malam tahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan kepada Allah. Dalam surat Al-Isra, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Banyak rahasia-rahasia orang-orang yang selalu kontinu dengan solat qiyamul lail atau solat tahajud. Diberkahi anaknya, dimudahkan semua urusan keluarganya. Itulah rahasia. Ya Allah angkat derajatnya. Dan ini adalah darbus salihin, da'bus salihin, kebiasaan orang-orang salafus soleh. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'a wa aqwamu qila. Bacaan ketika kita solat tahajud bermunajat itu sangat berkesan di dalam jiwa, di dalam roh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semua. Allah tunjukkan kita ke jalan yang lurus. Allah bukakan hati kita. Allah dekatkan kita dengan kebaikan. Allah jadikan kita pintu-pintu, kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan. Dan Allah jadikan kita penutup-penutup pintu-pintu kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. Di terakhir khutbah ini mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa-doa kita dikabul Allah taala. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal murabitin wal mujahidin fi Palestin wa fi Gaza ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum nasran aziza.
Allahumma 'alaikal yahud, Allahumma 'alaikal bil yahud ya rabbal alamin. Allahumma zilzilhum zilzalan shadida, Allahumma mazzikhum kulla mumazzak, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana